Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Mari kita awali akhir pekan kita ini dengan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu hendak mengucap syukur untuk segala berkat kasih karunia-Mu serta penyertaan-Mu yang sungguh sempurna di dalam hidup kami. Dan kembali pagi ini kami masih dapat bangun dengan tubuh yang diberkati dan kembali diberikan kesempatan untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Untuk itu pimpinlah kami Bapa, agar kami dapat mengerti dan mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Waspada Hoax. Terambil dari Matius 24 ayat 23 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau, lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, hoax atau dalam bahasa Indonesia sering disebut hoax, berarti berita bohong atau informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk menipu atau menyesatkan orang lain. Tujuannya bisa bermacam-macam, mulai dari hiburan, keuntungan pribadi, hingga tujuan politik yang lebih besar. Hoax bisa disebarkan melalui berbagai media, termasuk media sosial, pesan teks, dan email. Hoax seringkali memiliki ciri-ciri seperti sumber yang tidak jelas, pesan yang sepihak, judul yang bombastis dan tidak sesuai dengan isi, serta ajakan untuk menyebarkan informasi tersebut. Penyebaran hoax dapat merugikan individu, kelompok, bahkan negara. Dampaknya bisa berupa kerugian finansial, kerusakan reputasi, hingga gangguan keamanan dan ketertiban. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, berita hoax sudah ada sejak dulu seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Contohnya pada Raja Daud yang pernah termakan hoax, yaitu ketika ia menerima informasi bahwa anak-anaknya telah mati terbunuh oleh Absalom. Mungkin karena berita ini begitu mengagetkannya, sehingga Daud menjadi emosional dan langsung percaya. Padahal yang sebenarnya hanya Abnon yang mati, sementara yang lain selamat dan sedang dalam perjalanan pulang. Lalu Jonadablah yang menenangkan Daud dan menjelaskan kebenarannya sebelum Daud bertindak gegabah oleh karena informasi yang salah. Nah saudaraku, begitupun dengan berita tentang kedatangan Mesias. Sudah seringkali berkumandang sejak puluhan tahun silam hingga sekarang, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Bahkan ada juga beberapa orang yang mengaku sebagai Yesus Kristus yang datang kembali. Dan juga ada yang mengklaim dirinya sebagai nabi yang membawa pesan khusus dari Allah dengan menyebutkan tanggal pasti kedatangan Kristus. Padahal Alkitab dengan jelas
menyatakan bahwa waktu kedatangannya tidak diketahui oleh siapapun kecuali Bapa. Matius 24 ayat 36. Nah, seperti yang pernah terjadi di Indonesia, hoax yang disebarkan oleh pemimpin sekte Kiamat Pondok Nabi, Mangapin Sibuea. Ia mengaku bahwa dirinya adalah Paulus kedua. Katanya bahwa pada tanggal 28 Februari tahun 1999, ia telah mendapat suara Allah untuk menyuruhnya mengabarkan tentang akan datangnya hari kiamat, yaitu pada tanggal 10 November 2003. Sehingga seluruh jemaatnya dilarangnya untuk memiliki harta yang banyak. Padahal Mangapin sendiri mengendarai mobil pribadi jika bepergian. Artinya dia kaya. Selain itu, anggota jemaatnya, khususnya anak-anak, juga dilarang untuk bersekolah. Hal ini jelas-jelas telah menyimpang dari ajaran Kristen. Nah, saudaraku, peringatan tentang akan banyaknya bermunculan Mesias palsu dan nabi-nabi palsu dengan ajaran-ajarannya yang menyesatkan di akhir zaman ini sudah tertulis dalam Alkitab. Seperti dalam bacaan kita hari ini, Matius 24 ayat 23 sampai 27. Di ayatnya yang ke-24, Yesus memperingatkan bahwa akan ada orang-orang yang mengaku sebagai Kristus atau nabi yang akan melakukan tanda-tanda ajaib untuk menyesatkan. Dan juga Yesus memperingatkan murid-muridnya untuk tidak percaya pada orang-orang yang mengatakan bahwa Mesias, Juru Selamat, ada di suatu tempat tertentu seperti di padang gurun atau di dalam kamar. Dan mengenai tanda-tanda kedatangan Anak Manusia, Yesus juga memberikan perumpamaan tentang kilat yang menyambar dari timur ke barat sebagai gambaran tentang kedatangannya yang akan datang secara tiba-tiba dan terlihat jelas oleh semua orang. Namun untuk waktu kedatangannya, Yesus tidak pernah menyatakan dengan pasti kapan waktunya dan kapan hari serta tanggalnya. Yesus hanya menekankan pentingnya kita berjaga-jaga dan siap sedia, karena kedatangannya akan terjadi pada saat yang tidak terduga, ibarat seperti seorang pencuri. Nah, untuk itu saudaraku, sebagai orang percaya, penting untuk kita waspada terhadap berita palsu, terutama tentang kedatangan Kristus, dengan berpeganglah hanya pada kebenaran Alkitab. Jangan tertipu oleh hal-hal yang bersifat duniawi atau tanda-tanda yang menarik perhatian, karena biasanya memang berita palsu itu dikemas dengan tampilan menarik. Tetapi mari fokuslah pada kebenaran firman Tuhan dan persiapkanlah diri untuk menyambut kedatangannya. Jangan mudah percaya terhadap ajaran-ajaran yang menyesatkan dan klaim-klaim palsu tentang Yesus. Tetapi mari kita selalu siap sedia dan berjaga-jaga, karena kedatangan Anak Manusia akan terjadi pada waktu yang tidak kita duga. Karena itu saudaraku, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk menghadapi hoax. Yaitu pertama, mari periksa keaslian berita. Pastikan berita tersebut berasal dari sumber yang terpercaya dan sesuai dengan ajaran Alkitab. Sebab untuk tahu yang palsu, kita harus tahu dulu yang aslinya. Jadi kenalilah dulu suara Tuhan yang asli. Maka penting bagi kita untuk belajar membedakan suara Tuhan yang sejati dengan suara-suara palsu yang menyesatkan, yaitu dengan cara membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kedua, jangan mudah percaya pada klaim yang sensasional. Waspadalah terhadap berita yang terlalu sensasional atau mengklaim hal-hal yang tidak masuk akal. Tetapi periksalah kembali kebenaran berita tersebut dan jangan tertipu
dengan nabi-nabi palsu yang mungkin melakukan tanda-tanda ajaib untuk menyesatkan dan membuat kita percaya dengan mengatakan bahwa tanggal sekian akan kiamat, akan datang Kristus untuk yang kedua kali. Jangan percaya. Jika ragu, periksa kembali kebenaran berita tersebut, itu dengan merujuk kepada Alkitab. Baca dan pelajari Alkitab dengan benar. Dan yang ketiga, tetaplah berpegang pada ajaran Alkitab. Jangan biarkan berita palsu menggoyahkan iman dan keyakinan kita pada kebenaran firman Tuhan. Karena itu saudaraku, mari kita menjadi pengikut Kristus yang bijaksana dan berhikmat, yang selalu mencari kebenaran dan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena iman kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya itulah yang menjadi benteng untuk kita tetap kuat dan kita dapat menghadapi hoax dan menghadapi penipuan di akhir zaman ini. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu waspada terhadap mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang bermunculan di akhir zaman ini. Untuk itu tolonglah kami ya Bapa. Berikanlah kami kekuatan dan hikmat untuk dapat membedakan info yang benar dan yang salah. Agar kami pun dapat terhindar dari segala bentuk penipuan dan hoax yang membuat kami tersesat dan jauh daripada-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu menolong, memimpin, dan memberkati kita sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.